Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kita sungguh bersyukur bisa ketemu lagi di podcast Fokus Kristovirus. Kami berharap kabar rekan-rekan dan para sahabat dimanapun berada dalam keadaan baik. Ya, sudah lama tidak jumpa di channel ini. Ya, karena kita masih mengingat ya, channel ini kita buat waktu masa-masa pandemi dulu. Ya, ada banyak hal yang kita bisa expose di masa-masa pandemi. Nah, kita akan kembali hidupkan channel ini dengan kita nanti akan menghadirkan ya rekan-rekan kerja, beberapa hamba Tuhan juga orang-orang yang tentunya menginspirasi bagi para sahabat. Nah, hari ini bersama-sama dengan kita seorang spesial ya, seorang yang low profile, seorang yang mengerjakan banyak hal di belakang layar tidak terlihat ya, seorang yang humble tapi seorang yang luar biasa. Bersama-sama kita ya rekan kita Bro Thomas Cahyo Yulianto. Halo Bro, selamat siang. Shalom Pak, selamat siang Pak Bilgus. Bagaimana kabar? Puji Tuhan sehat Pak. Semakin wah penampilannya dengan jenggotnya yang Ciri khas Pak. ciri khas ya. Ya, Iya. saya mengenal Bro Thomas ini sebagai seorang office boy ya Iya Pak. di Yayasan Kristovirus. Betul. Ya, bisa ceritakan kapan bergabung di Yayasan Kristovirus dan bekerja sebagai office boy ini? Iya. Awal mulanya memang saya itu dulu waktu di SMA ya Pak. Di SMA Santo Mikael. Dulu kan di depannya itu kan ada Gang Karangrejo Timur. Ya. Dulu itu di sana saya pernah main keluar di sana itu sama teman-teman. Saya main ke Panti Asuhan Kristovirus. Ya, Panti Asuhan betul. Itu awal mula di mana saya tuh pingin kerinduan untuk melayani di yayasan gitu ya Pak. Itu waktu SMA Pak. SMA ya. Ya. Saya coba naik ke Panti Asuhan dan saya melihat anak-anak gitu. Saya rindu. Memang saya ada bidang di musik itu yang saya tekuni yaitu gitar. Nah, saya rindu pengen main musik nih di yayasan bersama anak-anak nyanyi-nyanyi bareng gitu. Dan kebetulan saya suka anak-anak kecil gitu. Nah, singkat waktu itu mulai berlalu sih Pak. Ketika saya punya kerinduan itu sampai saya kerja di sekuler di hotel itu 10 tahun. Wow, cukup lama ya 10 tahun. 10 tahun Bapak. Ya, itu memang saya tidak punya keinginan untuk kerja di yayasan. Ya. Pada waktu itu saya tidak ngeh gitu. Tapi Tuhan itu ya itu seperti apa yang pernah kamu rindukan itu jadi pasti suatu saat akan jadi kenyataan. Nah, singkat waktu ketika saya keluar dari hotel itu 10 tahun, saya pernah kerja di Gojek juga. Nah, ceritanya itu saya kerja di Gojek, saya juga keluar Pak resign karena memang itu tidak dipungkiri juga karena kebutuhan ekonomi pada waktu itu sangat meningkat dan kebetulan istri juga waktu itu hamil. Iya. Dan itu waktu itu hamil dan untuk pendapatannya itu tidak bisa tidak pasti tidak itu pasti ya, betul ya. Pak. Nah, terus pada waktu itu saya menghadiri di gereja itu pada waktu itu ibadah pagi. Ibadah pagi di situ ada warta gereja. Di situ diumumkan kalau ada sebuah yayasan Kristen, tidak menyebutkan yayasan Kristovirus gitu. Oh Pak. gitu ya. Yayasan Kristen di Semarang itu membutuhkan pada waktu itu admin di PBS sama koster Pak. Ada dua itu. Tetapi Tuhan itu inginkan kayak di hati itu kamu daftar yang koster gitu. Secara manusia kan harusnya di admin itu enak gitu ya Pak. Tetapi kayak ada di suara hati itu saya harus yang di koster gitu. Terus ada keinginan kuat itu di dalam hati. Coba kamu lamar, buat surat lamaran gitu. Saya akhirnya ambil keputusan buat surat lamaran. Terus saya kasihkan ke teman gereja saya pada waktu itu yang menghubungkan ke Ibu Gunawan pada waktu itu. Singkat cerita pada waktu itu saya dipanggil Bu Gunawan di rumahnya. Terus saya
bertemu dengan Ibu Gunawan. Terus hari Senin pada waktu itu saya dipanggil ke sini dan ada teman rekan kita juga yang itu Immanuel, itu satu rating Pak. Oh, bareng-bareng itu ya. Bareng-bareng dengan saya. Itu Pak. Jadi sejak itu terus bekerja di Christophorus ya. Bekerja di Christophorus. Dan saya baru ngeh pada waktu itu ingat lagi ya. Ingat lagi. Jadi itu udah berapa 10 tahun lebih, terus saya sekolah pada waktu itu ya Pak SMA. Loh, saya tuh punya kerinduan pingin di Yayasan Christophorus. Di Panti Asuhan ya pada waktu itu Pak. Tapi ini saya di Yayasan Christophorusnya. Tuhan genapi gitu. Itu setelah sekian puluh tahun lalu ya. Sekian 10 tahun Pak. Nah, kalau sejak bergabung sampai sekarang udah berapa tahun nih? Saya hampir 6 tahun ya Pak. Wah, enggak terasa ya 6 tahun. Iya. Ya. Kalau situasi kantor, pekerjaan gitu gimana lakukannya itu? Ada tekanan-tekanan atau gimana ngerasakan? Iya. Ya, saya pasti ada ya Pak, ada di ya, semua pasti di ada, tempat kerja dimanapun kita melayani, dimanapun kita bekerja pasti ada Pak. Tekanan, pressure itu pun saya ya di Koster juga pasti ada itu Pak, tekanan-tekanan. Tapi saya ambil positifnya gini Pak. Ketika saya punya keinginan untuk melayani, saya pure di sini dulu itu melayani Pak. Jadi punya hati itu melayani ya. Betul Bapak. Betul. Ya. Nah, tapi tiba-tiba kami itu dikejutkan dengan satu foto ini di grup Big Family yayasan ya, di grup WhatsApp. Tiba-tiba kok Saudara Thomas Cahyo Yulianto tuh ditabiskan menjadi hamba Tuhan begitu. Lalu gimana ceritanya nih? Saya jujur Pak, jujur tidak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan Pak. Tidak pernah bercita-cita jadi hamba Tuhan. Tetapi dari dulu, dari waktu kecil, ternyata peran orang tua itu sangat penting dalam kehidupan kita Pak. Peran orang tua pada waktu itu, mamah pada waktu itu sering ajak saya itu pelayanan. Dan dulu itu mamah worship leader di gerejanya yang dulu. Saya itu sering ajak mamah untuk pelayanan. Jadi kita nyanyi bareng, terus pelayanan bareng di Komsel gitu Pak. Dan itu menjadi Pak? Jadi pondasi saya pada waktu itu. Oh, ternyata mamah ajarkan saya itu punya iman pondasi untuk melayani. Ya, benar. Dan itu terbentuk dari saya kecil sampai saya beranjak dewasa sampai sekarang. Jadi mindset saya, karena saya sudah ditebus Tuhan Yesus, karena saya sudah dipilih sama Tuhan Yesus, ya persembahkan tubuhmu itu. Ya, akhirnya ambil keputusan untuk melayani Tuhan Tuhan. Dengan istri, dengan berapa anak nih? 2 Pak. 2 orang anak ya. 2. Ya, ini jadi satu keluarga berkomitmen melayani Tuhan ya. Nah, tapi apa ada problem enggak dengan waktu ngambil keputusan jadi hamba Tuhan, tapi tetap harus terus bekerja sebagai office boy, atau mungkin orang bilang sudahlah office boy-nya ditinggal aja gitu. Sempat kepikir gitu enggak itu? Sempat Pak. Sempat ya. Sempat. Saya pada waktu itu kan saya juga nggak nyangka ya Pak, maksudnya setelah ditabiskan pada waktu itu memang saya itu kembali lagi saya tidak punya keinginan untuk jadi hamba Tuhan Pak pada waktu itu. Ketika saya ditabiskan pada waktu itu, saya berpikirnya seperti ini Pak, yaitu tadi saya mau melayani gitu. Tuhan mau pakai hidup saya, ya saya segenap hati saya, segenap hidup saya mau melayani apapun itu Pak. Saya ambil keputusan seperti ini. Tuhan, saya pernah dulu di dalam hidup saya itu pernah berdoa mengucapkan seperti ini Pak. Tuhan, saya itu mau jadi apa toh? Saya Engkau ciptakan itu tujuannya apa gitu. Betul. Nah, ketika itu saya cuman di dalam hati melontarkan kepada Tuhan, aku mau Tuhan itu mengkerucutkan tujuan hidup saya gitu. Dan sampai akhir ini saya bisa merasakan apa kebaikan Tuhan. Tuhan itu seperti kayak mengkerucutkan, oh ini panggilanmu nak, ini panggilanmu selama hidupmu itu kamu melayani. Baik di
area gereja, di area gereja. maupun sebagai office boy, Iya. itu tetap dalam satu koridor melayani ya. Melayani, Pak. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ini ya. Iya, Pak. Jadi hal-hal yang dilakukan itu terus diarahkan untuk pelayanan begitu ya. Wah, Iya, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi di sela-sela kehidupan Thomas ini, saya juga dengar nih, kalau ada sesuatu yang viral begitu, es glowing. Iya, Pak. Itu apa itu es glowing itu? Es glowing itu ya, Pak. Es glowing itu es susu sih, Pak. Es susu ya, pakai jelly gitu ya, Pak. Dan itu pun es glowing muncul itu hikmat Tuhan juga sih, Pak. Hikmat Tuhan. Sampai ya. namanya glowing itu ya? Glowing, Pak. Iya, iya. Gitu. Dasarnya dari mana itu kok dapat nama es glowing itu? Dasarnya, Pak. Ya, itu tuh dari istri sih, Pak, saya. Iya, karena apa ya? Karena mungkin anak milenial ya, milenial itu lagi tren itu ya, opa-opa apa itu ya, Korea yang glowing gitu loh, Pak. Jadi mungkin kita buat nama es glowing gitu. Ini laris manis ya. Puji Tuhan, Pak, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Iya. Kita sungguh luar biasa ya, secara singkat kita bisa melihat kehidupan Bro Thomas ini ya, dari kerinduan yang jauh-jauh tahun begitu ya, dan sampai sekarang melayani sebagai hamba Tuhan, tapi tetap dengan humble, tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai office boy. Wah, ini satu hal yang luar biasa yang perlu diteladan oleh banyak orang. Jangan sampai waktu ya kita itu seperti dinaikkan Tuhan terus kita lupa begitu. Betul. Dan apapun yang dilakukan kan mestinya tetap dalam satu koridor tadi. Betul. Semua untuk Tuhan begitu ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bro Thomas telah hadir di studio Fokus Christophirus, dan kapan-kapan bisa dikirimi dong es glowingnya. Siap, Pak, siap. Tuhan berkati, laris manis, dan Amin. terus melayani di pekerjaan Tuhan baik di gereja maupun di Yayasan Christophirus. Ya, terima kasih, Pak. Ya, para sahabat, kita telah berbincang dengan Saudara Thomas ya, di mana meskipun dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi hati melayani tetap melekat dalam hidupnya. Ya, tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai office boy di Christophirus dengan hati hamba, dengan ketulusan, dan dengan satu sikap semua untuk melayani Tuhan. Sebelum kita berpisah, perlu kita ingat terus di firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai di sini Fokus Christophirus kali ini, sampai bertemu dan Tuhan berkati. Terima kasih Bro, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak Filipus.